Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billahi wa ba'du. Saudaraku seiman, rahimakumullah. Di tengah kita menjalani ibadah puasa Ramadan, salah satu godaan yang paling banyak dihadapi ialah perasaan malas untuk menjalankan sholat 5 waktu. Tidak cuma telat, tapi masih banyak dari kita yang menyepelekannya, bahkan meninggalkan ibadah wajib tersebut. Sholat merupakan ibadah pokok dalam Islam dan wajib dikerjakan bagi orang yang sudah memenuhi persyaratan. Dalam sebuah hadis disebutkan, yaitu hadis dari Ibnu Majah, bahwa sholat ialah amalan pertama yang dilihat atau dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhirat kelak. Dan dalam hadis lain dikatakan, antara hamba mukmin dan kafir ialah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maknanya, meninggalkan sholat dapat menjadikan perantara seseorang untuk menjadi kafir. Dari dua hadis tersebut menunjukkan betapa pentingnya mengerjakan sholat. Terlebih lagi, terdapat kesepakatan para ulama bahwa sholat termasuk kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Siapapun yang sudah memenuhi persyaratan harus mengerjakannya dalam keadaan apapun dan sesulit apapun, selain puasa, haji, dan zakat. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita tahu terkait hadis di atas soal pentingnya kita mengerjakan sholat, lalu bagaimana hukumnya jika berpuasa namun tidak melaksanakan sholat 5 waktu? Karena mengingat keduanya merupakan ibadah wajib bagi umat Islam. Saudaraku seiman, untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, hal yang paling pertama dan utama yang harus dilakukan ialah bertanya mengenai alasan seseorang tersebut meninggalkan sholat. Apakah karena mengingkari kewajibannya atau karena malas? Saudaraku seiman, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah ada dua kondisi orang yang meninggalkan sholat. Yang pertama, meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya. Jadi, golongan yang pertama ini, orang tidak sholat karena dia tidak percaya bahwasanya sholat 5 waktu itu adalah wajib. Dia anggap sholat itu tidak wajib. Dia tidak percaya atas apa yang disampaikan Allah Azza wa Jalla kepada Rasulnya. Nah, orang yang seperti ini, orang yang tidak mengerjakan sholat karena mengingkari kewajibannya, maka puasanya batal secara otomatis, sebab dia sudah dianggap murtad dan keluar dari Islam, termasuk hal yang dapat membatalkan puasa. Dan yang kedua, orang yang meninggalkan sholat karena malas. Sementara orang yang meninggalkannya karena malas hingga waktunya habis, maka ia masih dikatakan muslim. Walaupun dia tidak sholat, tapi dia masih percaya bahwasanya sholat itu adalah wajib, maka orang ini masih dikatakan muslim. Hanya saja dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan dosa besar. Sementara puasanya orang yang tidak mengerjakan sholat karena malas ataupun sibuk, statusnya masih muslim dan puasanya tidak batal secara esensial. Walaupun puasanya tidak batal secara esensial atau secara hukum fikih tidak dianggap batal dan tidak wajib qadha, namun puasanya tidak bernilai apa-apa dan pahalanya pun berkurang. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimakumullah berkata, puasa yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan sholat tidaklah diterima, karena orang yang meninggalkan sholat berarti kafir dan murtad. Lalu dalil yang menyatakan bahwa meninggalkan sholat termasuk bentuk kekafiran ialah dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama, dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. Quran Surah At-Taubah ayat 11. Tapi saudaraku seiman, di sini ada perbedaan antara puasa yang batal dan puasa yang tidak diterima.
Jadi pengertiannya begini, kalau orang berpuasa tapi tidak melaksanakan sholat, maka puasanya tidak batal. Namun puasa orang tersebut tidak diterima. Dalam artian, orang tersebut berpuasa hanya sia-sia saja, tidak dapat apa-apa, tidak dapat pahala, hanya mendapat lapar dan haus. Abdullah bin Syaqiq rahimakumullah, beliau ini seorang tabi'in yang sudah masyhur. Beliau mengatakan, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah pernah menganggap suatu amalan yang apabila seseorang meninggalkannya akan menyebabkan dia kafir selain perkara sholat. Oleh karena itu, apabila seseorang berpuasa namun ia meninggalkan sholat, puasa yang dia lakukan tidaklah sah atau tidak diterima. Amalan puasa yang dia lakukan tidaklah bermanfaat pada hari kiamat nanti. Kami katakan, sholatlah, kemudian tunaikanlah puasa. Adapun jika engkau berpuasa namun tidak sholat, amalan puasamu akan tertolak karena orang kafir tidak diterima ibadah darinya. Wallahu a'lam. Yang sebenarnya semua amal ibadah manusia diterima atau tidaknya hanyalah Allah Azza wa Jalla yang menentukan. Walau demikian, ini semua adalah pendapat para ulama yang berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga ayat-ayat Al-Quran. Saudaraku seiman rahimakumullah, demikianlah pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh ampunan ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.